سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami muliakan para pengurus DKM Mushola Al-Ikhlas, ada Ustaz Fahmi, ada Pak Guru, Pak RT, Ustaz Ismail, Pak Udin, serta para Bapak Ibu sekalian, insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang penuh dengan barokah ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan seluruh rangkaian perintah-perintah Allah yang telah diperintahkan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah termasuk ibadah shaum yang kita laksanakan pada hari ini, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga senantiasa disanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh dengan rahmat ini, di bulan yang penuh dengan ampunan ini, kita sudah menjalankan hari yang ke-16. Betul ya? Betul, bagus. Hari ke-16 tidak terasa. Ya, tidak terasa. Insya Allah separuh lagi kita akan mengakhiri ibadah puasa kita. Ya, tidak terasa bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang taat, tapi terasa berat bagi orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang justru malah yang menginginkan cepat-cepat ingin berakhir Ramadan itu siapa? Orang-orang yang gak puasa. Ya, betul gak Bu? Kalau kita puasa ini pengennya lama, ya, biar dapat banyak pahalanya. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dari puasa awal sampai hari ini, alhamdulillah kita dapat menjalankan dengan penuh kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya dalam suatu hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya, dosa-dosanya yang telah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sebagai manusia yang tidak luput daripada khilaf dan salah, tapi tetap kita selalu memohon ampun, tetap selalu memohon permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Kata Rasulullah itu, surga itu rindu kepada 4 golongan. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Surga itu merindukan, ya, kepada 4 golongan. Apa golongan yang pertama? Kata Rasulullah, talil Quran, yaitu orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini pasti semuanya hobi baca Quran. Betul Bu? Betul Bu? Ya, gemar baca Quran. Pak Abu
harus gemar baca Quran. Ya. Kalau ditanya hobinya apa? Hobi saya membaca Al-Quran, Masya Allah. Ya. Nah itulah yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang senantiasa senang, gemar untuk selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Qur'anu kalamun mu'jizun munazzalu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahib al-manqulu bit tawaduri al-muta'abbadu bi tilawati. Itu Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-manqulu bit tawaduri, yang disampaikan secara mutawatir, al-muta'abbadu bi tilawati, orang yang membacanya akan mendapatkan pahala. Coba kitab apa kita baca kemudian kita mendapatkan pahala? Kecuali Al-Quran. Kita hafalkan buku apa saja itu nggak ada apa-apanya. Ya mungkin dapat pengetahuan saja. Tapi Al-Quran, kita baca Al-Quran, satu huruf saja kita baca itu mendapatkan ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nggak percaya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Nah, itu jaminan tuh yang diperingatkan oleh baginda Rasulullah kepada kita. Barang siapa yang membaca Al-Quran, man-qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran. Berapa bu? Satu huruf dari Al-Quran. Ya. Satu kebaikan itu akan dibalas menjadi 10 semisalnya. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Kalau kita baca Quran itu alif lam mim ain shad, ya, kaf ha ya ain shad, ya kan? Ya, itu kata Rasulullah, satu huruf itu akan mendapatkan nilai yang besar di hadapan Allah. La aqulu alif lam, lakin alifun harfun, kemudian lamun harfun, mimun harfun. Coba Bapak Ibu, kira-kira jauh-jauh baca surat Fatihah saja udah berapa huruf? Ya, udah berapa huruf? Apalagi satu Al-Quran kita baca dari mulai alif Al-Fatihah sampai kepada Anas, itu sudah berapa huruf yang kita baca? Kalau kita hitung itu sudah berapa? Dapat berapa itu? Kali lipat ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hebatnya Al-Quran. Makanya wajar kalau surga itu merindukan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Makanya itu Al-Quran, baca Al-Quran. Karena kalau kita baca Al-Quran, pada hari kiamat nanti akan menjadi syafaat bagi kita. Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi kita di yaumil akhir nanti. Tapi jangan hanya gemar baca Quran pada bulan Ramadan. Waduh, kalau bulan Ramadan jadah hari tanpa baca Quran. Begitu di luar Ramadan, hilang baca Qurannya. Baca Qurannya sekali setahun, ya. Bahkan baca Qurannya bukan sekali, begitu mau Ramadan baru getol lagi baca Quran, baru semangat lagi baca Quran. Begitu hilang Ramadan, ditinggal lagi Qurannya. Nah, kita berharap bagaimana pembelajaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini kemudian kita jalankan di bulan-bulan yang lainnya, terutama ta'lim Quran. Ya. Insya Allah kalau kita baca Quran akan selamat kita. Karena apa? Al-Quran itu sudah menjadi peringatan. Bahkan Al-Quran itu sebagai obat. Ya. Tapi jangan Bapak Ibu begitu sakit baru baca Quran, gak sembuh, gak sehat. Begitu sudah sehat hilang lagi baca Qurannya. Ya. Bagus ada orang gitu. Begitu dia sakit, begitu dia merasa gak enak badan, ambil Quran. Begitu sudah sehat,
tinggalkan lagi Al-Quran. Padahal Al-Quran itu tetap harus kita selalu membaca. Ya. Insya Allah kalau niat kita tulus, kalau kita punya masalah, kalau kita punya problem, kalau kita punya penyakit, kita terus membaca Al-Quran semata-mata karena Allah, insya Allah masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan catatan harus baca Qurannya istiqomah, bukan pada bulan Ramadan saja. Ya. Alhamdulillah. Itu yang pertama kata Rasulullah, tahdir Quran. Jadi dirindukan tuh oleh surga. Yang kedua kata Rasulullah apa? Wahafizul lisan. Nah, orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping orang yang gemar membaca Al-Quran pun harus menjaga lisan dan perkataannya. Jadi kan kadang-kadang kita sebagai manusia, ya, omongannya itu kadang-kadang apa aja diomongin, betul bu? Ya, ghibah, suzon, kemudian iri, dengki dan lain sebagainya, apa aja diomongin. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau kita memang ingin dirindukan oleh surga, maka kita harus menjaga hafizul lisan, menjaga lisan dan perkataan kita. Makanya ada ungkapan lisanul insan, salamatul insan, ya. Salamatul insan, keselamatan manusia itu fi hifdzil lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimana lisannya. Nah, ini apalagi kita di bulan puasa, kita benar-benar dilarang tuh. Ya, lisan kita harus benar-benar ikut berpuasa. Makanya Rasulullah menyebutkan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Jadi kalau mengucapkan kata-kata itu, berikanlah kesejukan, ketenangan, kenyamanan kepada orang yang kita ajak berbicara. Jangan kita suka menyakiti orang lain. Jangan kita suka menghina orang lain. Itu pun akan membahayakan diri kita. Makanya hafizul lisan ini termasuk orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, hendaklah kamu berkata yang baik, kalau enggak lebih baik diam. Nah, itu yang lebih baik. Kalau ada kata-kata yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Tapi kalau bermanfaat, kita sampaikan. Bagaimana kita mengucapkan kata-kata bisa menyejukkan, membahagiakan hati orang lain. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, wahafizul lisan ini termasuk dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu mau dirindukan surga? Mau? Nah, jaga lisannya. Bapak-bapak harus jaga lisan dan perkataan. Ya, bukan sekedar hanya pada bulan puasa saja, tapi di luar puasa pun kita harus jaga. Makanya puasa ini sebenarnya pembelajaran yang sangat berharga untuk kita amalkan di 11 bulan yang akan datang. Makanya kata Rasulullah itu, barang siapa yang berpuasa kemudian tidak berkata kotor, tidak berkata-kata yang tidak baik, insya Allah dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, yang ketiga adalah orang yang dirindukan surga itu adalah wabuk imil jihad, memberikan makan kepada orang yang sedang lapar. Wah, hebat itu. Ya, alhamdulillah Pak Agus dan tim, ya, tiap buka itu, wah, memberikan makan. Wah, itu luar biasa. Karena apa? Itu Rasulullah SAW sangat memuji orang yang senantiasa selalu memberikan makan kepada orang lain. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah, salah satu orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang memberikan makan kepada orang lain. Jadi nggak mudah tuh, ya, berikan makan kepada fakir miskin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat, ya, orang yang enggan memberikan makan kepada orang lain, laknat. Orang
Quran surat apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang enggan memberikan makan kepada orang miskin termasuk orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Enggak memberi makan kepada orang miskin, enggak memberikan makan kepada orang miskin termasuk pendusta agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, ketika kita memberikan orang yang dalam keadaan lapar, itu nikmatnya bukan main. Ya. Bahkan orang yang kita beri itu nggak mungkin nggak mendoakan. Pasti orang yang kita beri makan itu, yang kita berikan sesuatu, pasti selalu mendoakan kepada kita. Ya, agar supaya kita diberikan rezeki yang berlipat ganda. Makanya jangan khawatir, jangan takut Bapak Ibu memberikan sesuatu kepada orang lain, insya Allah Allah akan membalas yang lebih besar lagi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa'mur bil ji'an, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang lapar, termasuk orang yang dirindukan surganya Allah. Golongan orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan buka kepada orang lain, itu pahalanya luar biasa. Kita memberikan buka kepada orang lain, itu sama dengan pahala kita, ya, sama dengan pahala orang yang berpuasa. Bayangkan, ya, kalau tiap hari kita berikan orang lain, insya Allah kita pun akan semakin bertambah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah orang yang dirindukan surga Allah adalah wasolimi fi syahri Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, seperti saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu hanya di bulan Ramadan saja, yaitu puasa Ramadan, ya, saum Ramadan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah itu. Jadi hanya di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya itu adalah supaya apa? Agar meningkat kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar meningkat kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar meningkat akhlak dan budi pekertinya. Nah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perintah, kewajiban-kewajiban yang kita lakukan, ya, dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, tujuannya itu supaya apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya itu kembali kepada hati kita, ya. Jadi semuanya itu kepada hati. Kalau hati kemudian menginginkan sesuatu, anggota badan kita pun akan ikut-ikutan. Makanya kalau di dalam ilmu tasawufnya itu, ya, Imam Al-Ghazali itu menyebutkan bahwa hati itu sebagai apa? Sebagai rajanya. Hati itu sebagai raja seluruh anggota tubuh kita. Nah, kalau hati kita yang rusak, ya rusak semuanya. Kalau rajanya hancur, artinya rajanya zalim, ya anggota badannya pun akan menjadi zalim semua. Bahkan disebutkan juga kalau hati itu sebagai raja, akal, otak itu sebagai perdana menterinya. Nah, sebagai perdana menterinya. Nah, karena itu kalau hatinya baik, maka perdana menteri pun akan menginstruksikan kepada seluruh anggotanya pun akan menjadi baik. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa kita semakin perkuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita semakin bersih,
suci, sehingga kita dapat menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Rugilah orang yang mengotori dirinya. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa kita dari awal sampai hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga kita dapat mengakhiri ibadah puasa ini dengan penuh kemenangan, penuh ketenangan, penuh kesuksesan, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bukan hanya hubungan kita dengan Allah saja, tapi hubungan kita dengan sesama manusia pun akan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi golongan orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi tausiah yaitu hasanah yang telah disampaikan oleh Prof. Haji Abdul Rasyid LC, pengasuh pesantren Al-Hamidiyah. Ada beberapa golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, kemudian orang yang menjaga lisan, kemudian orang yang memberikan orang lain, orang yang bersedekah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dirindukan oleh Al-Quran. Dan kami juga menginformasikan kepada seluruh jamaah dan juga masyarakat luas bahwa di musola ini setiap seminggu sekali diselenggarakan kegiatan pengajian Al-Quran oleh jamaah ibu-ibu, ya Pak ya, oleh jamaah ibu-ibu pada hari Rabu sore, ya hari Rabu sore, yang diisi dengan ustadzahnya, dengan gurunya adalah Ustadzah Hajah Rohatin. Jadi ibu-ibu yang ingin mengaji secara langsung talaki dengan guru, ya, hadir di Musola Al-Ikhlas hari Rabu sore pada asar yang akan dibimbing oleh, ya, diketuai oleh Ibu Pati, ya, kemudian dibimbing oleh Ustadzah Hajah Rohati. Dan insya Allah minggu depan hari Ahad juga mudah-mudahan istiqomah Pak Agus, kita akan adakan pengajian seperti ini terus ke depan sampai setelah Ramadan juga mudah-mudahan tetap ada pengajian. Dan jangan lupa para jemaah, hari ini malam ini kita akan selenggarakan pengajian akbar, pengajian umum yang akan diselenggarakan pada malam hari ini di Musola Al-Ikhlas, peringatan Nuzulul Quran oleh Prof. Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Terima kasih para jamaah atas kehadirannya. Allahumma fiqh ila aqdari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.